Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Kampung Cerita. Oke, agar kalian bisa lebih menikmati ceritanya, silahkan pasang headset dan pejamkan mata kalian. Dan selamat menikmati. Jeritan Seisi Rimba, sebuah artikel yang ditulis oleh Melba Ferry Fadli. Amin di sebelah kiri, Bon di sebelah kanan, Rian di samping Bon, Ari di samping Amin. Siapa lagi yang ada di sana? Masih ada 2 orang lagi, tapi aku tak bisa lihat. Mungkin warga setempat di sini agak berkabut. Bagaimana dengan apinya? Api sulit dikendalikan. Kami terkurung asap tebal. Oke. Tetap di posisi. Bantuan sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba sinyal radio hilang. Komunikasi terputus. Situasi semakin mengkhawatirkan. Aku lari beberapa meter ke arah timur, sengaja agak menjauh dari rombongan. Suasana semakin tak terkendali. Api semakin gila. Aku mencoba cari udara segar untuk bernafas sejenak. Beberapa menit kemudian, ada teriakan. Tolong! Tolong! Teriakan itu bukan dari rombongan. Justru suara itu tak jauh dariku. Aku tak tahu arahnya dari mana. Suaranya agak parau dan menggigil, seperti orang tua. Tolong! 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 Siapa itu? Tolong! Tolong! Aku seorang relawan pemadam kebakaran. Bapak siapa? Situasi lagi gawat, Pak. Aku terus berteriak sambil mencari dari mana arah suara itu. Semakin lama semakin panas. Api semakin mengganas. Kabut semakin tebal. Nampak jelas dari celah-celah dahan kayu. Api menjilat-jilat, melahap apapun yang ada. Aku tak mungkin meninggalkan bapak ini. Tapi aku tak tahu di mana dia. Aku berusaha mencarinya di semak-semak. Radio di sakuku kembali berbunyi. RL2, bantuan tiba. Harap segera ke lokasi, 500 meter ke arah timur. Aku semakin panik. Bapak itu terus berteriak minta tolong. Aku lihat jarum kompas yang tergantung di leher, mencari posisi arah timur. Alangkah terkejutnya aku saat memalingkan badan. Seekor harimau Sumatera duduk tepat di depanku. Harimau itu membawa 2 ekor anak. Keduanya terluka. Aku tak berani mundur, apalagi maju. Tolong aku anak muda. Kakiku terikat jerat tali yang dipasang manusia. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah anak muda. Oh Tuhan, apakah harimau ini yang berbicara? Aku masih tak berani mendekat. Rasanya tidak mungkin harimau ini yang berteriak minta tolong. Tapi suaranya persis dengan teriakan tadi. Mulutku masih bungkam. Iya, aku yang berbicara anak muda. Tolong selamatkan kedua anakku. Istriku sudah mati terjebak api. Kawan-kawanku sudah pergi entah kemana. Generasi kami semakin punah. Hanya tinggal beberapa ekor yang tersisa. Mungkin anakku generasi terakhir. Mereka juga akan ikut punah jika tidak diselamatkan. Ya, harimau itu berbicara dengan bahasa manusia. Entah apa yang terjadi dengan diriku ini. Tidak kurang dari 120 ekor bangsa hilang tiap kali terjadi kebakaran hutan. Kami terancam punah anak muda. Tolong selamatkan kami. Tubuhku mulai menggigil. Apa yang harus aku lakukan? Aku masih belum berani mendekat. Beberapa kali suara dari dalam radio memberikan instruksi agar aku segera ke lokasi penyelamatan. Sementara api tak terkendali. Sebagian hutan sudah berubah menjadi abu. Aku tak bisa berlama-lama mendengar ocehan harimau tua ini. Kupaksakan berlari menembus semak-semak. Baru beberapa meter harimau tua itu kembali berteriak. Anak muda, ini semua karena ulah kalian. Sejenak kakiku berat, sulit sekali menggerakkannya. Aku kembali menoleh ke arah harimau tadi. Hei kalian para manusia yang tak bertanggung jawab. Apa salah kami? Memang kami adalah hewan pemangsa, tapi itu penting untuk keseimbangan rantai makanan. Aku hanya tersembunyi di tanah tak berdaya. Tubuhku lemas, kakiku tak bisa digerakkan. Aku masih melongo mendengarkan ocehan harimau.
berjuang untuk menghancurkan semuanya. Kalian hancurkan tempat tinggal kami demi keuntungan kalian sendiri. Mungkin kalian tak punya hati nurani. Anak muda, ingatlah, Tuhan Maha Adil. Kalian akan terima balasannya. Radio di saku celanaku kembali berbunyi. RL2, situasi darurat. Tim penyelamat bergerak cepat. Bantuan berikutnya menyusul. Cari lokasi aman untuk menyelamatkan diri. Sebuah helikopter melintas di atasku. Mereka lebih dulu menyelamatkan diri. Harimau tua itu terus memaki-maki. Anehnya dia menggunakan bahasa manusia. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Rintihku dalam hati. Mengapa selalu kalian para manusia yang menjadi penyebab bencana ini? Bukan aku. Aku mencoba berkilah. Aku hanya seorang relawan. Bohong. Kalian tebang semua hutan, kalian bakar semua lahan, kalian hancurkan habitat kami. Lalu dengan mudah kalian tanam tumbuhan-tumbuhan sesuka hati demi keuntungan kalian sendiri. Sedikit pun kalian para manusia tak pernah peduli nasib kami. Pak Harimau, aku seorang relawan. Tugasku pemadam kebakaran. Aku tak mengerti dengan apa yang kau ucapkan. Aku berteriak lirih sambil menundukkan kepala. Apa bedanya kau dengan orang-orang itu? Kalian sama sekali tak punya perasaan. Mulut manis para manusia sibuk mempamerkan kelestarian alam dan penanaman pohon. Tapi semuanya hanya omong belaka. Kalian semua penipu yang bersembunyi di balik kata-kata. Tiba-tiba suara rintihan dari bayi-bayi harimau itu meluluhkan hatiku. Mereka terlihat sangat ketakutan. Aku masih belum yakin dengan semua ini. Dengan langkah pincang, kedua bayi harimau itu mendekap kaki ayahnya. Sungguh, aku tak tega melihatnya. Meski mereka hanya sebangsa hewan liar, mereka juga berhak memiliki kehidupan yang sama denganku. Bagaimana jika keluargaku yang mengalami nasib ini? Kurang lebih 20 meter lagi, api menyurut. Kerahnya semakin cepat melahap tanah gambut. Harimau itu meronta-ronta. Ia tergopoh-gopoh berusaha melepaskan ikatan yang menjerat kakinya. Sigap aku berlari, melawan semua rasa takut ini. Aku berusaha melepas ikatan tali di kaki harimau itu. Bayi-bayinya kusuruh untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Tetap, mereka tak mau beranjak. Mereka masih menunggu aku membebaskan ayahnya. Cepat, kalian selamatkan diri lebih dulu. Teriakanku disambut suara tangisan bayi-bayi harimau. Seiring dengan dentuman batang besar yang tumbang tepat di belakangku. Aku kehabisan akal. Tali ini begitu kuat menjerat kaki si harimau. Aku tak bisa terlalu kasar, karena ikatan tali menyisakan luka di kakinya. Hawa semakin panas. Api semakin ganas, melahap apapun yang ada. Aku terus berusaha melepaskan tali ini. Tiba-tiba tangan harimau tua itu memegang pundakku. Anak muda, terima kasih atas kepedulianmu. Pergilah, selamatkan kedua bayi itu. Jagalah mereka sampai mereka mampu bertahan hidup di tengah hutan. Harimau tua itu menundukkan kepalanya di atas tanah. Aku sungguh iba mendengar ucapannya. Begitu besar perjuangan yang ia lakukan hanya untuk menyelamatkan generasi penerus. Semua ini karena kebakaran hutan yang kerap terjadi setiap tahun. Sesekali ia mengedipkan mata dan tersenyum. Kurangkul kedua anak harimau itu dan lari sekencang-kencangnya menembus semua luka. Aku terkejut bukan kepalang saat dahan kayu garing yang sudah terbakar jatuh persis menimpa kepala harimau tua itu. Ia terlihat begitu kesakitan. Tubuhnya menggigil menahan panas. Pergilah anak muda, pergilah. Kulihat wajah pasrah. Ia merebahkan diri dan memejamkan mata. Seiring dengan itu, rasanya aku mendengar jeritan seisi rimba. Hanya dalam hitungan menit, tempat aku bercerita dengan harimau tua itu menjadi abu. Sungguh sebuah peristiwa yang tak masuk akal.